Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fi hadhil munasabah al-ghaliyah sanata'alam jama'atan fi ilmi sarfi anil mawdu' al-ismu sahih akhir atau isim sahih akhir. Ma huwa al-ismu sahih akhir? Wa ma huwa ismu sahih ghair akhir? Fasanata'alam jama'atan fi hadhil munasabah fi hadhil video saya mubasyaratan al-awal al-ismu sahih akhir atau isim sahih akhir. Al-ismu sahih akhir wa ismul mu'rab wa akhirih min hurufil lazimah awil hamzah. Isim mu'rab yang tidak diakhiri oleh salah satu macam jenis isim ghair sahih, yaitu tidak diakhiri oleh huruf lazimah, ya lazimah dan hamzah. Seperti contohnya dalun, rajulun, hajarun. Kemudian yang kedua adalah isim ghairu sahih akhir. Nah, apa itu isim ghairu sahih akhir? Isim yang tidak diakhiri dengan huruf konsonan. Nah, sahih ya, atau sahih konsonan sahih, dan diakhiri dengan huruf vokal atau huruf illah. Huruf vokal itu ada 3. Yang pertama alif, waw, dan ya. Selanjutnya adalah isim maksur. Nah, ini adalah pembagian isim ghairu sahih. Apa saja? Yang pertama isim maksur. Nah, isim maksur ini adalah isim yang berupa huruf akhir dari huruf ini itu alif yang tetap, baik yang bentuk kata ataupun bentuknya huruf ya. Seperti berbentuk kata itu adalah aso. Nah, kemudian yang berbentuk huruf ya itu adalah Musa. Ada kata yang tidak termasuk isim maksur yaitu fi'il, da'a, yakhsha. Ini yang tidak termasuk. Kemudian huruf ala, ila, kemudian isim mabni ya. Idza, ma, nah, ini tidak termasuk ya. Selanjutnya alif tersebut adalah alif maksurah, akan tetapi alif yang terdapat pada isim maksur, bukan alif asli, itu berupa alif atau pengganti wawu. Contohnya al-aso, asalnya dari kata al-asu. Kemudian pengganti huruf ya, contohnya al-fata, asalnya dari kata al-fatih. Tambahan huruf taknis, contoh atsya dan zikro, asalnya dari atsyun dan zikro. Selanjutnya, dalam penulisan alif maksurah ada beberapa ketentuan. Satu, dalam bentuk alif, ketika alif itu berada pada isi maksur yang terdiri dari 3 huruf dan menjadi pengganti dari wawu seperti aso, ala, hija, berbentuk ya tapi tanpa titik ya, yang terdiri dari 3 huruf seperti roha, hada, al-fata. Selanjutnya berbentuk ya tanpa titik ya yang terdiri 4 huruf atau lebih. Contohnya busyro, mustashfa. Dan selanjutnya apabila isim maksur itu tadi tanwin, maka harokat akhirnya fathatain karena harokat sebelumnya huruf terakhir adalah fathah. Contohnya kun fata yad'u ila huda. Selanjutnya ada pembagian isim maksur. Pembagian isim maksur itu menjadi isim maksur qiyas. Yang pertama isim maksur qiyas atau isim maksur mustaq. Dan ada pada 10 masa isim akhir, yaitu masdar dari fi'il lazim, nafis atau mu'tal akhir wazan fa'ila. Contoh ridon dan ginan, masdar dari ridho dan bonya, rodiyah dan bonya. Wazan fi'alun, jamaknya fi'latun, contohnya hilun, jamaknya hilyatun.
Kemudian wazan fu'alun, jamaknya fu'alatun. Contohnya duman, jamaknya dumyatun, dan lain-lain. Di situ ada beberapa macam. Tinggal kita cari saja contohnya dari wazan fa'alun, maf'alun, mif'alun, af'ala. Kemudian isim maksur simai, yang kedua adalah isim maksur simai. Itu isim yang lafalnya yang telah datang dalam keadaan berupa isim maksur tanpa melalui kias. Contohnya fata dan muda. Selanjutnya isim mangkus. Isim mangkus adalah isim moral yang huruf terakhirnya berupa huruf ya tetap lazimah dan berharokat kasroh. Huruf sebelumnya ya. Contohnya al-qadhi dan ar-ra'i. Sebelum berikut ketentuan isim mangkus. 1. Apabila diawali alif lam atau diidofahkan, maka ia tetap semua keadaannya i'rab. Contoh, hakamal qadi 'alal ja' dan ja'a qadi al-qadad. Kemudian yang kedua, apabila tidak diawali alif lam atau diidofahkan, maka ianya dibuang ketika marfu dan majrur. Harokat terakhir fathatain atau kasratain sebagai syarat ia dibuang. Ya, kama qadin ala janin. Dan yang ketiga, apabila tidak diawali alif lam pada saat mansub, ya masih tetap. Contoh, ja'alakallahu hadiyan ilal haqqi da'iyan ilaihi. Yang keempat, ya yang dibuang dikembalikan ketika isim mangkus ditasniahkan. Contohnya qadin, qadiyani. Oke, selanjutnya isim mamdud. Isim mamdud adalah isim mu'rab yang diakhiri berupa huruf hamzah dan sebelumnya didahului huruf alif zaidah. Contohnya suhra. Nah, ini adalah isim mamdud. Sama yang berupa huruf hamzah. Ya, yang akhirnya itu berupa huruf hamzah, tapi sebelumnya itu alif zaidah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa alif dan hamzah zaidah atau tambahan dapat ditemukan pada akhir isim mamdud. Jika tidak ada isim, maka isim tersebut tidak termasuk isim mamdud. Contohnya maun, daun. Alif yang terdapat pada isim tersebut bukanlah alif zaidah, maka tetapi sebagai pengganti dari wawu aslinya adalah mauun dan daun. Hal ini dapat diketahui dalam bentuk jamaknya, yaitu amwaun dan adwaun. Sedangkan hamzah pada isim mamdud dapat berupa hamzah asli, contohnya udhaun, qurraun. Hamzah pengganti dari wawu dan ya, contohnya samaun, asalnya samaun. Hamzah zaidah untuk taknif, contohnya hamraun, ahmarun asalnya. Kemudian huruf zaidah untuk untuk menjamakan, contohnya ulamaun, asalnya alimun. Kemudian hamzah zaidah untuk hilhaq, contohnya kuba. Oke, selanjutnya pembagian isim mamdud. Isim mamdud kiasi berada di 7 macam isim mu'tal akhir, yaitu masdar dari fi'il mazik mu'tal akhir yang awalnya berupa hamzah, contohnya injila. Istiqso'an merupakan masdar dari injala dan istaqso. Kemudian masdar dari fi'il naqis wawi yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya du'aun, isim masdar dari da'a yad'u. Masdar berwazan fi'alun dari fi'il naqis berwazan fa'ala. Contoh nida'un, masdar dari nada. Masdar yang berwazan taf'alun atau tif'alun dari fi'il naqis, contohnya timsya'un, masdar dari masya yamshi. Sifat mubalaghah dan dengan wazan fa'alun atau mif'alun, contoh adda'un. Isim yang mempunyai 4 huruf yang dijamakkan dengan mengikuti wazan af'ilatun, contoh kisa'un, dan yang jamaknya adalah aksiyatun. Kemudian yang terakhir muannasnya af'alu. Untuk selain tafdil, baik sahih akhir, contohnya hamra'un, muannasnya dari ahmar. Kemudian isim mamdud simai, yaitu yang selain pada 7 sifat di atas dan hanya bisa diketahui dengan cara dilafalkan, tidak bisa dikiaskan. Seperti contohnya sana'un, ghadaun, fana'un.
Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih jika ada kekurangan. Saya mohon maaf. Dalam video ini hanya untuk belajar dan juga kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Thank you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.